152112236 dari Manajemen Bisnis Syariah 2G dari Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Oke, kali ini aku berkesempatan untuk menjelaskan apa yang aku dapat dari hasil wawancarai seseorang. Ia adalah seorang pengusaha pembuatan tempe yang berada di Ngenden RT 1 RW 8 Sukoharjo. Oh iya, siapa sih yang nggak tahu apa itu tempe? Pastinya semua pada tahu dong ya. Udah yuk kita simak video penjelasan aku selanjutnya ya. Halo guys, kali ini aku akan menjelaskan tentang hasil apa yang aku dapat dari mewawancarai seseorang. Beliau ialah seseorang pengusaha pembuatan tempe yang berada di Ngenden RT 1 RW 8 Sukoharjo. Oke, sedikit kenalan dulu yuk. Siapa sih narasumber kita ini? Narasumber kita ini adalah Ibu Suranti. Ibu Suranti ini berumur 60 tahun yang beralamat di Ngenden RT 1 RW 8 Sukoharjo. Oh iya, BTW, di daerah Ngenden ini hampir semuanya loh ia adalah pengusaha pembuatan tempe. Dan Ibu Suranti ialah salah satunya yang saya wawancarai untuk memenuhi tugas pengantar bisnis ini. Saya akan menanyakan tentang manajemen produksi tempe. Oke, yang pertama, kapan sih usaha tempe itu berdiri? Usaha tempe itu berdiri sejak tahun 1996 atau berumur 26 tahun. Kata Ibu Suranti, usaha tempe ini berdiri sejak anaknya lahir. Jadi anak beliau yang pertama itu berumur 26 tahun. Oke, yang kedua, kenapa sih beliau memilih usaha pembuatan tempe? Karena usaha pembuatan tempe itu penghasilannya setiap hari. Jadi setiap hari itu pasti ia akan mendapatkan penghasilan. Jadi tidak harus nunggu 1 minggu, 1 bulan, atau satu tahun mungkin ya. Tapi usaha tempe itu ia akan mendapatkan penghasilan setiap harinya. Oke, selanjutnya, kira-kira membutuhkan berapa lama sih untuk membuat tempe itu? Jawabannya adalah 3 hari. Wow, lama juga ya. Oke, yang keempat adalah untuk jenis tempe yang diproduksi ini adalah tempe buntel godong atau tempe dibungkusi dengan daun. Jadi cuma ada satu jenis saja ya yang dibuat oleh Bu Suranti itu. Daunnya itu daun pisang yang dilapisi dengan selembar kertas. Dalam sehari beliau, Ibu Suranti itu membutuhkan berapa puluh kilo kedelai ya kira-kira? Dari hasil wawancara kemarin itu Ibu Suranti beliau membutuhkan 20 kilo perharinya dengan keuntungan perharinya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, untuk proses pembuatan tempe ini sebelum COVID sama sesudah COVID itu apakah ada perubahan? Dan apakah ada dampaknya sesudah COVID ini? Dan jawaban beliau ialah sangat berdampak setelah COVID ini. Omsetnya menurun, jadi yang pesan yang gitu tuh juga jadi sedikit setelah COVID ini. Tapi juga bukan untuk pengusaha tempe saja loh. Hampir semuanya usaha apa saja itu setelah COVID pasti, tapi enggak pasti sih. Ya ada yang menurun tapi ada juga yang meningkat. Selanjutnya, apakah ada kendala atau masalah yang dihadapi dalam usaha pembuatan tempe selama ini? Ibu Suranti pun menjawab tidak ada. Jadi selama dari dulu sampai sekarang itu tidak ada kendala apapun dalam pembuatan usaha tempe ini. Terakhir, apa saja sih alat sama bahan pembuat tempe itu? Oke, bahan membuat tempe yang pertama yaitu kedelai. Bahan yang kedua adalah ragi. Oke, bahan yang ketiga adalah tepung. Lalu untuk alatnya yang pertama ada tong, wadah besar, tikar, saringan besar, panci untuk merebus kedelai, dan kering sepeda.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pemasaran. Masih dengan usaha tempe tadi ya. Dari dulu pasti sudah pada tahu ya tempe itu, dan pasti banyak loh peminatnya tempe. Lalu di balik boomingnya pasti ada strategi pemasarannya dong. Bagaimana sih strategi pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Suranti? Oke, strategi pemasarannya yaitu dengan cara offline, yang dititip-titipkan ke warung sayur atau diambil oleh orang pasar dan ia menjualnya di rumah. Maksudnya di rumah itu jika ada seseorang yang ingin membeli di rumah, maka beliau layani. Oke, selanjutnya, lalu apakah usaha tempe Bu Suranti ini sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain? Jawabannya belum ya, karena Ibu Suranti nggak mau ribet katanya. Beliau sudah tua, jadi nggak tahu siapa nanti yang ngurus ke depannya. Oke, selanjutnya, lalu berapa sih biaya pemasarannya? Lalu, biaya apa saja sih yang dibutuhkan untuk manajemen pemasarannya? Dan kira-kira habis berapa ya? Oke, kalau untuk biaya pemasarannya, untuk bensin saja ya kata Ibu Suranti, karena beliau dititipkan ke warung-warung, jadi ia membutuhkan bensin. Kira-kira menghabiskan 20.000 saja per harinya. Oke, berikutnya, kalau untuk pemasarannya dilakukan dengan Ibu Suranti sendiri, karena anak beliau juga membuka usaha tempe sendiri di rumahnya. Kebetulan rumah anaknya Ibu Suranti itu di belakang rumahnya Ibu Suranti, jadi deketan. Jadi sama-sama membuat usaha tempe. Selanjutnya, bagaimana sih caranya mengantisipasi usaha tempe itu mengalami penurunan pemasarannya? Kata Ibu Suranti, beliau mengatakan jika penurunan pemasarannya, ia kan setiap pulang dari mengantarkan di warung-warung itu, beliau melewati rumah-rumah tetangganya di setiap jalan itu. Jika ada seseorang yang ingin membelinya, maka ia layani, dan jika kata beliau juga menawarkan di rumah-rumah yang ia lewati. Bagaimana caranya pengusaha tempe ia agar mendapatkan nilai lebih dari konsumen? Dengan cara kepada konsumen ia layani dengan sepenuh hati, baik, ramah, dan meningkatkan kualitas produksi tempenya. Oke, itu tadi adalah salah satu cara agar tempe itu dikenal dengan konsumen, tapi dikenalnya dengan bagus, dengan nilai bagus dan memiliki nilai lebih. Nah, kali ini aku akan mereview sedikit tentang apa yang dijelaskan oleh saya tadi ya. Apa sih manajemen itu? Secara umum, manajemen itu ialah suatu proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan untuk sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya diimbangi dengan sumber daya yang dimiliki. Lalu, apa sih fungsi manajemen itu? Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penempatan, yang keempat pengarahan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Untuk unsur manajemen ada 6. Yang pertama manusia, yang kedua uang, yang ketiga bahan, yang keempat mesin, yang kelima metode, dan yang terakhir adalah pasar. Nah, bagaimana untuk macam-macam manajemen itu? Pastinya banyak sekali dong ya. Ada manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan lain-lain. Tentunya yang kita bahas kali ini adalah manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Lalu, apa sih manajemen produksi itu? Manajemen produksi adalah suatu penataan terhadap proses perubahan pada bahan mentah yang diolah jadi sebuah produk
maupun jasa yang mempunyai nilai jual. Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber saya tadi ya, Ibu Suranti, dalam pembuatan tempe itu ada alat, bahan, dan proses. Bagaimana sih cara membuat tempe itu? Pastinya pada kepo ya. Yaudah, aku kasih tahu nih. Yang pertama, cuci bersih kedelai menggunakan air bersih, lalu rendam kedelai ke dalam baskom selama 5 jam. Setelah itu, rebus kedelai selama 25 menit dan direndam lagi selama semalam. Keesokan harinya, tiriskan kedelai dan pisahkan dari kulitnya. Cuci kedelai dengan bersih ya, harus bersih. Oke, selanjutnya rebus kembali kedelai itu selama 5-10 menit. Tujuannya untuk mensterilkan kedelai ya, agar tidak ada kuman yang masih menempel. Angkat dan tiriskan, dan biarkan benar-benar kedelai itu kering. Lalu campurkan dua bahan tadi ya. Yang pertama ada ragi dan tepung beras. Kemudian taburkan tepung beras dan ragi secara merata. Bungkus campuran kedelai yang sudah ditaburi ragi dan tepung beras ke dalam daun pisang yang dilapisi dengan kertas yang sudah tidak terpakai. Oke, tempe sudah jadi dan siap dijual. Lalu bagaimana sih manajemen pemasarannya itu? Manajemen pemasaran ialah proses penetapan tujuan pemasaran untuk mendapatkan peluang pasar, mengenalkan produk kepada konsumen atau customer yang menjadi segmentasi pasar. Kalau untuk strategi yang digunakan dalam pemasarannya tempe tadi secara offline ya, dengan cara itu tadi dititipkan ke warung-warung, diambil orang yang jualannya di pasar, sama melayani pembelian di rumah. Kemudian proses produksi tempe itu tadi murni 100% alami tanpa adanya bahan kimia. Oke, jadi ini tadi video penjelasan aku ya mengenai manajemen produksi dan pemasaran usaha tempe yang berada di daerah Nyenden RT 1 RW 8 Sukoharjo. Teman-teman, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.